Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan adanya seorang pria yang mengganti stiker barcode kris pada kotak amal di Masjid Nurul Iman Blok M, Jakarta Selatan. Modusnya, stiker barcode kris bertuliskan Masjid Nurul Iman Blok M Square ditutupi dengan stiker barcode kris bertuliskan Restorasi Masjid. Saat beraksi, pelaku tampak tenang meski sambil memantau situasi sekitar masjid. Bahkan, pelaku menempelkan stiker barcode kris ke beberapa dinding masjid. Peristiwa ini terjadi pada Kamis lalu, namun baru diketahui pada hari Minggu. Awalnya kita juga nggak tahu ya, jadi dia sekitar jam 10:30. Nah terus dia naik itu dia main pasang-pasang itu aja barcode kayak gitu kan. Nah terus yang pertama di situ pas pintu tangga naik ke arah kanan perempuan kiri ke kita, nah situ pasang. Nah terus di sini juga pasang. Setiap kotak dipasangin sama dia. Nah terus ada yang bilang teman juga di lip kaca yang di situ ditempelin juga. Nah jadi setiap kotak amal yang kaca sama kotak yang di dalam masjid itu ada kotak kayu ditempelin semua kayak gitu. Itu kirisnya bertulisannya apa sih Pak? Apa tulisannya? Nyantok untuk masjidnya gitu. Oh, restorasi masjid gitu. Restorasi masjid. Tulisannya. Iya. Terus ada berita juga dari teman itu yang di Kalibata juga yang Masjid Nurullah juga sama persis kejadiannya, orangnya itu juga. Ini pertama kali apa udah sering? Pertama kali. Pelaku berinisial MIML akhirnya ditangkap pada Selasa dini hari di kawasan Kebayoran Lama. Saat menangkap pelaku, polisi juga menemukan sejumlah stiker kris dengan nama restorasi masjid yang masih belum ditempel. Nah, pada hari ini kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami sudah melakukan tindakan kepolisian terhadap seseorang atas nama MIML dengan inisial MIML. Yang bersangkutan adalah yang membuat atau meletakkan atau menempelkan QRIS di beberapa tempat. Berawal dari pada tanggal 9 April 2023 di Masjid Nurul Imam Blok M Square, salah satu marbot menanyakan kepada pengurus masjid lainnya yang mengatakan bahwa siapa yang menempel QRIS di tembok masjid tersebut. Kemudian saksi lain atau pengurus atau DKM masjid mengatakan dia tidak tahu siapa yang menempelnya. Kemudian dicek kembali di masjid tersebut, ada di beberapa tempat atau beberapa dinding telah tertempel QRIS tersebut. Nah kemudian dari DKM Masjid melaporkan hal ini ke salah satu polsek di Polres Jakarta Selatan. Kemudian Polres Jakarta Selatan menindaklanjuti dan menghubungi Polda, yaitu Subdit Cyber, untuk bersama-sama menindaklanjuti adanya laporan tersebut. Kemudian kami bersama-sama menindaklanjuti laporan tersebut dan akhirnya kami telah mengamankan satu orang yang berinisial tadi saya sampaikan MIML, di mana yang bersangkutan adalah orang yang menempel QRIS tersebut di Masjid Nurul Iman Blok M Square. Menurut Direskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Aulian Syah Lubis, pelaku sudah menempel kris palsu itu di 38 titik, di antaranya di Masjid Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta dan Masjid Al-Azhar. Di mana pihak pengelola menemukan adanya stiker-stiker barcode palsu yang terpasang di masjid ini. Saya ingin tunjukkan kepada Anda sedikit bahwa ini adalah contoh stiker scan QRIS yang asli yang bertuliskan Masjid Agung Al-Azhar. Di mana pada tanggal 6 April 2023, pihak pengelola masjid ini menemukan stiker QRIS barcode mereka telah ditutup oleh stiker barcode palsu yang bertuliskan Restorasi Masjid. Siapa sangka masyarakat kini dapat dibuat tipu dengan adanya scan
pemakaian barcode palsu yang dipasang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Setelah pihak pengelola menemukan adanya 12 titik stiker barcode palsu, pihak pengelola masjid langsung melakukan laporan kepada Polres Jakarta Selatan. Di Masjid Istiqlal juga ditemukan barcode kris yang tidak sesuai. Pemirsa, pelaku penipuan yang bermoduskan menempelkan QRIS palsu di kotak amal di masjid-masjid. Ternyata pemirsa, hal ini juga terjadi di Masjid Istiqlal Jakarta, di mana ditemukan sebanyak 50 barcode QRIS di kotak amal yang tidak sesuai. Dan pemirsa, setelah dilakukan pengecekan, ternyata untuk kronologinya sendiri, ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 7 April, ditemukan ada satu barcode QRIS yang tidak sesuai. Lalu keesokan harinya ditemukan lagi, yaitu sebanyak 20 QRIS yang tidak sesuai. Dan pemirsa, setelah bekerja sama dengan pihak Bank Syariah, ditemukan sebanyak 50 barcode QRIS yang tidak sesuai. Untuk namanya sendiri adalah Infak Masjid Istiqlal. KRIS sendiri merupakan singkatan dari Quick Response Code Indonesia Standard. KRIS merupakan standar pembayaran menggunakan metode QR Code atau kode barcode dari Bank Indonesia untuk mempermudah pembayaran transaksi. KRIS sudah diluncurkan sejak 17 Agustus 2019. Pelaku penggantian stiker barcode di Masjid Nurul Iman Blok M dan sejumlah masjid lain rupanya sudah mengincar kotak amal masjid untuk dicuri melalui penggantian barcode KRIS. Buktinya, pelaku mendaftarkan diri sebagai merchant dengan nama restorasi masjid. Nah, pada case tersebut gitu ya, penyalahgunaan KRIS pada rumah ibadah tersebut, kami bisa sampaikan bahwa pelaku mendaftar memang sebagai merchant KRIS gitu ya, dengan nama restorasi masjid. Namun merchant tersebut tidak terdaftar sebagai tempat ibadah atau tidak terdaftar juga sebagai merchant donasi sosial, melainkan dia mendaftarkan diri sebagai merchant reguler. Nah, KRIS milik pelaku yang terdaftar sebagai merchant reguler tersebut ini digunakan pelaku untuk menggantikan tadi KRIS milik masjid untuk menerima donasi dari jamaah. Terbongkarnya kejahatan penggantian stiker barcode KRIS ini memicu kekhawatiran masyarakat. Sebab ternyata begitu mudah memanipulasi KRIS, hanya dengan cara menutup barcode KRIS dengan barcode KRIS lain. Terkait hal ini, Bank Indonesia meminta masyarakat berhati-hati melakukan transaksi dengan KRIS. Nah, masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan transaksi, jadi stop melakukan transaksi apabila menemukan kejanggalan atau informasi yang tidak sesuai dengan profil merchant yang menerima pembayaran atau informasi transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembayaran. Kita mau donasi, tetapi kok masuknya di sini restorasi masjid, gitu ya. Jadi itu mulai kecurigaan kita bangun awareness-nya. Yang pasti, terbongkarnya manipulasi barcode KRIS ini menyadarkan bahwa Bank Indonesia perlu meningkatkan standar keamanan transaksi KRIS. Selain itu, perlu mengidentifikasi modus-modus kejahatan lain yang mungkin dilakukan dalam transaksi KRIS.